Shalom. Hari ini kita akan renungkan surah Roma pasal 16, teksnya ayat 17 sampai 27. Dan hari ini sudah dibagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 17 sampai 20. Paulus menasihatkan akan waspada dan menghindari terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, supaya jemaat bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Paragraf yang kedua, ayat 21 sampai 27. Paulus memberi salam kepada jemaat Roma dengan nama-nama yang sekerja. Kesimpulan hari ini, walaupun telah diajarkan melalui surat ini, memang pasti akan termuncul orang-orang yang bertentangan tentang pengajaran yang telah mereka terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Paulus berkata, hindarilah mereka. Mereka adalah golongan yang sering memecahkan komunitas. Mereka melakukan demikian itu untuk perlunya. Mereka bijaksana terhadap yang jahat. Sebab demikian Paulus nasihat kepada jemaat Roma, kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat, dan memberikan janji Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu, sama seperti janji Kejadian pasal 3 ayat 15. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Kedua, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kita. Jadi segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketiga, Tuhan yang berkuasa menguatkan kita menurut Injil yang Paulus masyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia. Tetapi sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kita-kita para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Ajaran tentang manusianya. Pertama, waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Orang-orang demikian tidak melayani Kristus, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kedua, Paulus telah dengar kabar tentang ketaatan jemaat Roma. Sebab itu dia bersukacita tentang jemaat Roma, tetapi menasihati untuk mereka bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ketiga, Paulus memberi salam kepada jemaat Roma dengan Timotius, Lukius, Yason, dan Sospater, Tertius, Gaius, Erastus, dan Quartus. Aplikasi hari ini, pertama, tetap menasihati untuk saudara seiman, supaya tidak menimbulkan perpecahan dan godaan dalam jemaat, dan supaya mereka bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Tetap menasihati aja, dan tetap waspadalah aja. Kedua, menghindari orang-orang yang berkata-kata manis, yang untuk menipu orang-orang yang tulus hatinya. Pasti ada orang ini di dalam jemaat pun juga, sehingga orang-orang yang berkata-kata seterusnya hanya manis-manis sajanya, kita harus hindarinya. Kadang-kadang kita juga harus dengarnya nasihat dengan agak kata kerasnya, namun itu menjadi obat bagi kita. Jadi PR praktek hari ini memohon kebijaksanaan kepada Tuhan untuk diri sendiri dan jemaat-jemaat dan sesama, supaya membedakan apa yang baik dan apa yang jahat, supaya tidak digoda dalam penipuan orang-orang jahat. Ya, orang-orang yang berpikir aku sudah milik kebijaksanaan itu
pasti mereka digodanya. Kita harus mengakunya, Tuhan, kami tidak cukup bijaksana, tidak cukup hikmat, sehingga Tuhan harus cukupilah kebijaksanaan dan hikmatnya kepada kita. Pada waktu itu, kita baru tahu kebijaksanaan dari Tuhan dan tidak akan digoda, tidak akan ditipunya. Hamba Tuhan-hamba Tuhannya harus mengajar tentang ini. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.